Karena seperti saya sampaikan tadi, memang dunia itu kekurangan dokter. Kalau lihat ChatGPT, 6,4 juta dokter, sedunia kekurangan. Indonesia pun kekurangan dokter. Tadi kita ketemu dengan beberapa dirut-dirut dari rumah sakit umum daerah, dari Aceh, dari Lampung, dari Anambas, yang mereka cerita bahwa masyarakat mereka itu banyak yang meninggal tidak tertangani karena ada dokter. Jadi mereka sangat berterima kasih begitu dikasih dokter adaptasi. Ini dari Jerman ya? Ya betul. Ini yang dari Filipina ya. Mereka datang ke sana, kalau bisa stay dong, jangan balik lagi gitu ya. Karena memang kebutuhannya di seluruh Indonesia sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan saya minta udah 7 yang lulus dari 32 yang dalam proses, dan supaya tahun depan jadi 100 lah, atau 200, dan mereka bisa memviralkan ini ke teman-teman diaspora. Dokter-dokter Indonesia luar negeri kan banyak, kalian ingin balik berbakti buat negara, masyarakatnya sangat membutuhkan. Nah, Pak mau tanya dong Pak soal kelanjutan, ini kan sebenarnya sudah lulus, kemudian kalau dari masa adaptasi kan memang di daerah-daerah terpencil ya, bagaimana juga memastikan nih dokter-dokter juga bisa mengisi ruang-ruang tadi yang memang Bapak sampaikan juga masih kosong, jangan sampai menumpuk lagi ke kota besar. Itu kalau nggak salah memang kita selesai 2, mereka boleh bekerja di mana saja. Ya, mereka boleh kerja di mana saja. Harapan saya beberapa dari mereka terpanggil untuk bekerja di daerah-daerah. Tapi juga kita akan membuat mekanisme di mana ini setiap tahun kan akan bertambah terus, kita harapkan. Karena sekolah-sekolah pendidikan kedokteran di luar negeri kan secara total lebih banyak dari di Indonesia kan, karena negaranya juga lebih banyak, sehingga orang-orang Indonesia bisa belajar ambil kedokteran luar negeri, kemudian balik ke Indonesia, sekali lagi ditempatkan untuk mengisi lokasi-lokasi yang kosong. Nah, yang kedua juga kita akan memperbanyak pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang tahun ini akan segera mulai. Dan orang yang masuk ke pendidikan hospital base ini adalah orang-orang yang bekerja di daerah-daerah yang memang belum lengkap dokter spesialis. Jadi diberikan afirmasi, beasiswa, nggak usah bayar uang sekolah, biaya hidupnya kita tanggung, tapi mereka harus balik ke sana. Dan sekarang kan Kemenkes yang atur SIP-nya, jadi kita bisa taruh orang-orang itu SIP-nya di tempat-tempat yang Bisa tadi yang belum lulus kan Bapak bilang baiknya wajib datang ke sini untuk mengabdi gitu Pak. Apakah nanti ada sanksi untuk mereka yang mungkin enggak balik atau gimana? Kita berikan ini sebenarnya untuk yang sudah lulus spesialis, gitu ya. Jadi kayak mereka ini udah lulus spesialis di luar negeri, mereka ingin balik, waktu dulu susah sekali masuknya. Nah sekarang dengan adanya proses adaptasi yang lebih transparan ini, lebih adil gitu ya, mereka bisa datang, ikuti, dan langsung nanti bisa bekerja di Indonesia. Tapi porsi apa? Kursi untuk pendidikan spesialis di Indonesia itu sedikit sekali, itu udah penuh. Dokter-dokter Indonesia itu rebutan mau masuk dokter spesialis itu susah sekali sekarang. Sedangkan di luar negeri kan ada kan. Nah sekarang kita bisa kirim, dan kita ada beasiswanya untuk kirim dokter-dokter Indonesia belajar spesialis di luar negeri, dengan harapan begitu mereka lulus nanti mereka bisa kembali mengabdi di sini. Dulu kalau mereka ke luar negeri balik, prosesnya sulit sekali. Pak, perbedaan kompetensinya apa sih Pak dari yang sekarang ini di hospital dengan yang di university base untuk adaptasi? Dan juga mungkin Pak, tadi kan Bapak juga sempat, saya ingin menanyakan, tadi Bapak sampai tanyakan, ada beberapa yang nggak lulus. Nah ini apa sih Pak? Apa saja mungkin yang kualifikasi yang Jadi yang nomor satu, nanti mungkin Ibu Yuli atau Ibu Ade bisa tambahkan. Yang pertama, untuk dokter spesialis, kompetensinya atau mata kuliahnya atau pembelajarannya itu sebenarnya tidak dibikin rumah sakit, tidak juga dibikin fakultas kedokteran. Yang bikin adalah kolegium keilmuan. Jadi kalau misalnya ortopedi, yang membuat modul pembelajarannya adalah kolegium ortopedi. Karena ini kan lebih ke praktek, ya, lebih ke skill, lebih ke pemahiran. Nah, logbook ini atau mata pelajaran ini yang kemudian harus diterapkan di sentra-sentra pendidikan, baik itu rumah sakit ataupun itu fakultas kedokteran di perguruan tinggi. Memang mungkin ada beberapa variasi-variasi kecil yang berbeda, tapi kurikulum dasarnya harusnya sama, dan itu yang bikin bukan perguruan tinggi, bukan rumah sakit, tetapi kolegium yang sebagai fakultas. Nah, ada lagi terakhir.
Pak, untuk kasus yang di Palembang Pak, dari Kemenkes sendiri udah ada gimana? Ya, itu adalah contoh yang sangat buruk lah dari sistem pendidikan kedokteran kita. Hal-hal seperti itu kan harusnya nggak terjadi. Dan itu merupakan satu rangkaian dari termasuk yang bulinya, orang dibully jadi nggak suka, dia balas pukulnya dengan tindakan juga yang menurut saya sangat tidak benar. Ya ini ya carut marut yang harus dibersihkan. Menurut saya harus ada aturan yang jelas, bekerja itu seperti apa, aturannya seperti apa, yang boleh apa, dan itu harus sesuai dengan baik regulasi yang ada maupun etika normal yang berlaku yang ada. Jangan kemudian pakai aturan riba, baik yang ngajarnya juga seenaknya, yang diajar juga kemudian responsnya juga jadi seenaknya, jadi carut marut seperti ini. Itu adalah contoh yang sangat tidak baik menurut saya. Sama buruknya dengan yang bully di Semarang ya. Itulah yang harus diberesin supaya sistem pendidikan kedokteran kita dan sistem pendidikan dokter spesialis kita tuh lebih bernormal, supaya jangan kejadian hal-hal yang sedih sekali itu sampai bisa kejadian di sistem pendidikan kita. Pak, Ya? ini soal dokter asing Pak, tadi wacananya untuk dokter asing ke Indonesia, akhirnya bagaimana Pak? Semua negara itu kekurangan dokter. Jadi intinya semua negara pasti berebut untuk mencari dokter. Singapura dan Malaysia itu dokter-dokter Indonesia di sana udah sangat banyak. Kalau kita nggak siap-siap, malah kita nanti nggak ada dokter, masyarakat kita tidak terlayani. Nah, bagaimana strateginya kita bisa mempersiapkan diri agar jumlah dokternya cukup, itu adalah tugas kami. Nah, kita dua strateginya, karena ini kan dokter itu dibutuhkan untuk melayani masyarakat tuh konsekuensinya apa? Bukan hanya apa kurang pinter atau gimana gitu, lapar ini kan kalau nggak dilayani meninggal, jadi mesti cepat. Nah, yang mungkin secara long term kita harus memperbanyak dokter-dokter Indonesia, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri, itu harus diperbanyak untuk menambal itu, karena rakyat yang meninggal stroke sama jantung kan 500.000 per tahun. Apa kita mau nunggu sih? Pak, kita perbanyak 4 tahun lagi ya 2 juta orang mati, apa benar-benar? Kita harus dipanggil gimana caranya sudah diisi dulu yang kosong-kosong kayak tadi di Anambas. Dan dia bilang, Pak, kita paling banyak stroke sama jantung, kalau pernah ya meninggal. Kecuali kalau kita kirim 8 jam kirim, gimana? Nah, alatnya kita kasih, nggak ada dokternya. Nah, itu kan harus diisi cepat. Makanya mereka begitu datang ada bank senang sekali, karena mereka jadi rakyatnya nggak meninggal, jadi bisa tertangani. Nah, tapi kan mereka ada waktunya. Nah, ini gimana cara ngisinya? Itu kita nggak boleh tahu. Karena every days count, every days people die. Masih banyak ya? Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak.